Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Pak Arimfi, dosen perbandingan AN K2, dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya sebagai moderator akan memaparkan mengenai Konstitusi Negara Korea Selatan. Kami dari kelompok 6, izin memperkenalkan diri. Nama saya Wijasena Jayatmojo. Yang lain, Saya Alia Rima Farhana. Saya Nidia Putri. Saya Dewi Septiani. oke kalau begitu kita langsung saja menuju ke pembahasannya ya. Untuk konstitusi Korea sendiri itu hampir sama dengan konstitusi dasar kita. Ada preambul atau pembukaan dan berbagai bab. Misalkan ada bab 1 sampai bab 10. Preambulnya atau pembukaannya itu memuat seperti tujuan negara, nilai-nilai fundamental, dan komitmen negara. Lalu ada bab 1 mengenai ketentuan umum. Ketentuan umum itu juga hampir sama dengan bab 1 Undang-Undang Dasar kita mengenai bentuk negara Korea, lalu ada kedaulatan negara Korea, lalu ada kewajiban negara melindungi warga negaranya di luar negeri, kemudian wilayah negara, batas-batas wilayah negara, kemudian ada pertahanan dan keamanan, selanjutnya ada status warga negara asing, lalu yang terakhir ada budaya. Dan yang kedua mengatur mengenai hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban negara itu di sini berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti pasal mengenai persamaan hak dan martabat, lalu ada persamaan di depan hukum, lalu ada kebebasan pers dan ekspresi, tidak lupa adanya pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial, lalu ada kesehatan, perumahan, dan yang terakhir adalah lingkungan hidup. Lalu untuk bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu bab 3, Konstitusi Korea itu mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat yang meliputi kekuasaan legislatif berada di tangan Majelis Nasional, kemudian proses pembentukan Majelis Nasional dan pemilihan anggotanya, masa jabatan Majelis Nasional yaitu selama 4 tahun, larangan bagi anggota Majelis Nasional untuk angkat jabatan, prosedur untuk membuka anggaran dan persetujuan Majelis Nasional tentang keuangan negara, kemudian ketentuan terkait dengan pembahasan RUU dan proses legislatif di Majelis Nasional, dan yang terakhir itu prosedur pemecatan anggota Majelis Nasional dan pemakzulan pejabat negara yang melanggar konstitusi. Kemudian dalam bab 4 itu mengatur tentang eksekutif, di mana bagian 1 itu mengatur mengenai presiden yang meliputi tanggung jawab dan kewajiban presiden, proses pemilihan presiden dan syarat calon presiden, masa jabatan presiden selama 5 tahun, dan larangan untuk dipilih kembali, kewenangan presiden dalam kebijakan penting, diplomasi, pertahanan nasional, dan referendum nasional, peran presiden dalam membuat dan meratifikasi perjanjian serta sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, dan yang terakhir larangan dakwaan terhadap presiden kecuali untuk pemberontakan atau pengkhianatan. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4,
bagian lembaga eksekutif. Dalam lembaga eksekutif itu ada 4 bagian. Yang pertama itu adalah Perdana Menteri dan anggota Dewan Negara. Perdana Menteri merupakan lembaga yang ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan Majelis. Sedangkan untuk anggota Dewan Negara ditunjuk Dewan Negara. Dewan Negara itu terdiri dari Presiden, Perdana Menteri, dan anggota lain yang jumlahnya antara 15 sampai 30 anggota, yang di mana Presiden menjadi Ketua Dewan dan Perdana Menteri menjadi Wakil Dewan. Selanjutnya, yang ketiga itu ada pelayanan eksekutif. Pelayanan eksekutif untuk kepala kementeriannya itu ditunjuk oleh Presiden dari antara anggota Dewan Negara atas rekomendasi dari Perdana Menteri. Untuk yang keempat itu ada Dewan Audit dan Inspeksi, yang mana lembaga tersebut dibentuk di bawah yurisdiksi langsung Presiden. Anggotanya terdiri dari 5 sampai 11 anggota dengan masa jabatan 4 tahun. Tugas mereka adalah untuk memeriksa dan menguji pendapatan dan pengeluaran negara dan lain sebagainya yang berkaitan dengan keuangan negara. Yang selanjutnya itu adalah pengadilan. Dalam pengadilan, kekuasaan kehakiman berada di tangan pengadilan yang terdiri dari hakim. Pengadilan tertinggi negara itu diduduki oleh Mahkamah Agung, dan untuk Ketua Mahkamah Agung itu ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan Majelis Nasional dengan masa jabatan 6 tahun dan tidak dapat diangkat lagi. Sedangkan untuk selain Ketua Mahkamah Agung dan Hakim Agung, jabatannya itu mencapai hingga 10 tahun. Next. Selanjutnya itu ada bab 6, yaitu yang mengatur mengenai Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bertugas untuk mengadili yang seperti konstitusionalitas hukum, pemaksulan, sengketa, dan lain sebagainya. MK terdiri dari 9 orang hakim dengan masa jabatan yaitu 6 tahun. Dan untuk Ketua MK itu ditunjuk langsung oleh Presiden dengan persetujuan dari Majelis Nasional. Untuk bab selanjutnya yaitu manajemen pemilu. Komite Manajemen Pemilu itu terdiri dari 9 anggota dengan masa jabatan yaitu 6 tahun. Anggota komite tidak boleh bergabung dengan partai politik manapun. Untuk yang selanjutnya adalah bab 8 mengenai otonomi daerah. Pemerintah daerah menangani masalah administratif yang mana berkaitan dengan kesejahteraan penduduk, mengelola properti, memberlakukan yang berkaitan dengan otonomi daerah dalam batas peraturan perundang-undangan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya bab ke-9 mengenai ekonomi. Negara mengatur urusan ekonomi untuk menjaga stabilitas ekonomi, distribusi pendapatan yang tepat, dominasi pasar, dan mengatur penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Kemudian tanah dan sumber daya alam dilindungi oleh negara. Dan yang terakhir, negara wajib mendorong ekonomi daerah dan nasional, melindungi dan membina pertanian dan perikanan, serta mendorong ekspor. Kemudian bab 10 atau terakhir mengenai amandemen konstitusi. Proposal untuk mengubah konstitusi diajukan oleh mayoritas anggota Majelis Nasional atau Presiden. Kedua, usulan amandemen terhadap konstitusi disampaikan ke publik oleh Presiden. Terakhir, pengesahan usulan amandemen membutuhkan suara 2/3 dari total anggota Majelis Nasional. Sekian dari saya kembali. Baiklah, terima kasih atas pemaparannya dari teman-teman kelompok 6 mengenai konstitusi Korea. Apabila ada yang ingin ditanyakan, yang berasal dari teman-teman maupun ada pertanyaan dari Pak Ari, bisa bertanya melalui grup. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan,
dan ketidakjelasan penyampaian materi, kami ucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Sekian kelompok presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.